Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 210103110142. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dan juga akan mengaitkan suatu kasus yang terkait dengan ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang artinya tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, keteguhan hati, dan tidak gampang menyerah. Dan pengertian nasional sendiri adalah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah yang berdaulat. Dengan demikian, pengertian ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati yang memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat suatu negara. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Di Indonesia, ancaman terhadap ketahanan nasional dapat datang dari manapun, bukan hanya dalam bentuk agresi militer, namun juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Untuk itu, sangat penting memahami konsep ketahanan nasional. Kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak, dan sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Istilah ketahanan nasional ini mulai dikenal sejak tahun 1960-an dan diberi definisi baru pada tahun 1968. Selanjutnya mengenai bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan bela negara sendiri ada 5. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Bela negara juga mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan saat ini adalah pandemi COVID-19, di mana COVID ini merenggut hampir 700.000 korban jiwa. Di tingkat nasional sendiri, COVID-19 juga hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, COVID-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki bahan pangan maupun impor bahan pangan kini mengarah kepada kelangkaan aktivitas ekonomi.
Menurut saya, upaya bela negara yang dapat kita lakukan dengan mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, sering mencuci tangan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.